Halo semua, selamat datang di channel Lulu Ilham. Kali ini kita mau bahas apa? Yaitu masih banyak materi-materi manajemen bisnis. Yang kemarin kita bahas itu tentang manajemen organisasi. Nah, ini kelanjutan dari bab sebelumnya itu. Dari part sebelumnya itu, yaitu fungsi-fungsi dan manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Nah, ini tuh diringkas dari karyanya Fayol oleh 2 orang profesor UCLA, yaitu 4 itu apa aja. Yang pertama ada planning. Nah, planning ini menetapkan sasaran dan merumuskan tujuan serta menetapkan strategi, membuat strateginya dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Yang kedua, ada organizing. Nah, organizing ini menentukan apa yang perlu dilaksanakan dan cara pelaksanaan dan siapa yang melaksanakan itu. Yang ketiga, actuating. Nah, actuating ini mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dan memecahkan segala konflik yang mungkin akan terjadi. Nah, yang terakhir itu ada controlling. Nah, controlling ini memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatannya itu dilaksanakan nggak sih gitu. Kegiatan-kegiatannya dikerjakan nggak sih gitu, diselesaikan nggak gitu. Nah, seperti yang direncanakan sebelumnya gitu. Nah, ini mengarahkan pada apa? Pencapaian tujuan organisasi juga. Nah, kemudian bahwa tidak ada pertentangan antara pendekatan fungsional dan pendekatan kegiatan, tapi kedua pendekatan ini saling melengkapi. Nah, Mindred ini lah yang mengelompokkan perilaku-perilaku manajer menjadi 3 bidang peranan, yaitu yang peranan berkaitan dengan hubungan antar pribadi ini. Nah, berkaitan dengan hubungan antar pribadi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pemimpin lambang. Yang kedua, pemimpin leader. Yang ketiga ada perantara. Nah, pemimpin lambang itu apa? Pemimpin lambang itu diperlukan untuk menjalankan sejumlah kewajiban rutin yang bersifat legal dan sosial. Nah, itu contohnya itu kegiatannya apa? Kayak pemimpin menerima tamu, kemudian menghadiri perkawinan karyawan, serta upacara seremonial. Kemudian pemimpin leader. Nah, pemimpin leader ini bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan. Contoh kegiatannya mengatur, kemudian mendidik, memberikan bimbingan, nasihat kepada bawahannya. Yang ketiga, ada perantara. Nah, perantara ini yaitu memelihara suatu jaringan kontak eksternal yang mampu berkembang dan memberikan dukungan baik moral, material, dan informasi. Nah, contoh kegiatannya apa? Kalau perantara yaitu membalas surat, terus melakukan negosiasi dengan pihak luar seperti tekanan, pemerintahan, dan lainnya. Yang kedua, berkaitan dengan peranan informasional, yaitu memantau atau monitor. Nah, ini merencanakan dan menentukan beraneka ragam informasi untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh. Nah, contohnya itu adalah membaca terbitan periodik dan laporan-laporan serta memelihara kontak pribadi. Kemudian penyebaran. Nah, penyebaran ini meneruskan informasi yang diterima dari orang luar atau dari bawahan kepada anggota organisasi. Nah, contoh kegiatannya mengadakan pertemuan-pertemuan untuk maksud informasi gitu, dan menelpon untuk meneruskan informasi juga. Yang ketiga ada juru bicara. Nah, juru bicara ini meneruskan informasi kepada orang luar mengenai rencana apa, kebijakan apa, tindakan dan hasil organisasi. Nah, itu melakukan apa kegiatannya? Menyelenggarakan rapat dewan atau memberikan informasi kepada media. Nah, yang ketiga ada berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, pemimpin itu sebagai apa kalau berkaitan dengan mengambil keputusan, yaitu wirausaha. Nah, mencari kesempatan-kesempatan dalam organisasi dan lingkungannya
serta memprakarsai proyek-proyek perbaikan untuk memberikan perubahan positif pada organisasi. Nah, contoh kegiatannya apa kalau wirausaha, yaitu rapat strategi dan peninjauan ulang yang melibatkan prakarsa atau rancangan proyek perbaikan. Yang kedua adalah pengendalian gangguan. Nah, bertanggung jawab atas tindakan korektif bila organisasi menghadapi gangguan mendadak dan penting. Nah, contohnya mengorganisasikan strategi dan mengkaji ulang yang melibatkan apa sih gangguan ini gitu dan krisis yang dialami organisasi. Kemudian yang ketiga ada pengalokasian sumber daya. Nah, ini bertanggung jawab terhadap alokasi sumber daya organisasi, baik dalam proses pelaksanaannya, penyuluhannya, dan persetujuan seluruh bagian organisasi. Nah, ini contohnya apa? Memberikan jadwal, permintaan otorisasi, dan menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan anggaran dan program kerja bawahan. Yang ketiga, yang terakhir ini perundingan. Nah, bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan penting. Nah, contohnya berperan serta dalam komunitas dan perunding kerjasama dengan pihak luar. Nah, kemudian ada keterampilan manajemen. Nah, keterampilan manajemen ini dibagi menjadi 4, yaitu keterampilan konseptual. Nah, keterampilan konseptual itu apa? Merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup keahlian manajer untuk melihat secara holistik antara bagian yang saling bergantung dan mendapatkan, menganalisa, dan menginterpretasikan seluruh informasi yang diterima dari bermacam-macam sumber. Nah, kemudian ada keterampilan manusiawi, yaitu keterampilan bekerja dengan anggota dan memahami anggota dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Ada keterampilan administratif. Nah, ini merupakan kemampuan berkaitan dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawaskan. Kemudian ada terakhir keterampilan teknis, merupakan kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, terus prosedurnya apa, tekniknya apa, atau metode dari suatu bidang tertentu seperti akuntansi, produksi, penjualan, dan lain sebagainya. Amazing!